Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan dari wabah yang melanda dunia saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan teman-teman semua, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang peluang usaha bisnis model kanvas. Anggota kelompok terdiri dari Angelica Harani, Cantika Chania, Fikrieni, dan saya sendiri Suci sebagai moderator. Di sini terlihat materi kelompok kami terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, analisis peluang dan ide wirausaha. Yang kedua, menentukan ide dan gagasan usaha. Yang ketiga, menganalisis jenis usaha, produk atau jasa. Yang keempat, bisnis model kanvas. Yang kelima, pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Materi 1 dan 2 akan disampaikan oleh Angel kepada Angel, disilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis peluang dan ide usaha. Yang pertama, analisa SWTO adalah analisa yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan internal wirausaha atau perusahaan, yang lebih mengacu pada yang pertama, strength, kekuatan, adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Dua, weakness, kelemahan. Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa mendatang. Menganalisisnya dengan beberapa pertanyaan. 3. Opportunities, peluang. Opportunities merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. 4. Threats atau ancaman. Threats merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Yang kedua, analisa SWOT adalah meraih cita-cita dan mewujudkan aspirasi atau mimpi bersama serta hasil nyata, yang lebih mengacu pada pertama, strengths, 2. Opportunities, 3. Aspiration adalah anggota merancang sendiri kondisi di masa depan yang mereka impikan. 4. Results, ide peluang usaha, melihat kebutuhan permintaan pasar, keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki, hobi dan minat, serta jaringan atau relasi. Pertimbangan dan analisa target pasar, catat dan kembangkan ide yang dimiliki. Survei target pasar, kembangkan produk yang dimiliki, kumpulkan testi produk, berpikir ke depan, kenali resiko dan tantangan, dan carilah dana dalam berbisnis. Menganalisis ide dan gagasan usaha. Yang pertama, inovasi teknologi adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dari teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. 2. Pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. 3. Analisa pemakaian akhir. Ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru sebagai pengganti. 4. Kreatif. Ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Misalnya, karena ada bakat melukis, maka muncul gagasan yang kreatif untuk membuka usaha sablon, kaos dengan membuat lukisan-lukisan yang menarik dan bersifat populer untuk para remaja. Baiklah, selanjutnya materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Cantika Chania. Pada Cantika, disilahkan. Selanjutnya, materi ketiga, menganalisis jenis usaha produk atau jasa. Menganalisis bidang produk, ada 3 klasifikasi produk. 1. Produk primer, penggalian SDA. 2. Produk sekunder, pengolahan atau proses bahan baku. 3. Produk tersier, peralatan dan pelayanan jasa. Tujuan diadakan analisis terhadap jenis produk. 1. Memenuhi keinginan dan minat konsumen.
2. Memenangkan persaingan. 3. Meningkatkan jumlah penjualan. 4. Mendaya gunakan sumber-sumber produksi. 5. Mencegah kebosanan konsumen. Menganalisis bidang jasa. Jasa adalah hasil produksi yang tidak mempunyai bentuk. Upaya di bidang usaha jasa dapat menarik konsumen. Memasang reklame atau iklan yang mencolok dan menarik. Memasang lampu yang terang dan menarik. Menyebar pamflet. Mengadakan demonstrasi. Memberikan potongan harga. Selanjutnya, bisnis kanvas. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Dengan menggunakan model bisnis ini, kita dapat menggambarkan dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis sebagai sebuah strategi yang utuh. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Elemen bisnis model kanvas. 1. Customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan yaitu harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. 2. Value proposition. Value proposition merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. 3. Channels. Channels adalah cara Anda menjangkau customer, tidak terbatas pada distribusi, tapi juga hal lainnya yang menyebabkan bisnis Anda dan customer bisa bersentuhan. 4. Customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmen. Biasanya, banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship atau channels. Kata kuncinya adalah relationship. Customer relationship soal hubungan, kalau channels soal cara Anda menjangkau customer segmen. 5. Revenue stream. Revenue stream dalam BMC adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Bahasa kasarnya, cara kita mendapatkan duit. 6. Key result. Key result adalah hal-hal paling penting yang harus Anda punya agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. 7. Activities. Kolom key activities harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. 8. Key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. 9. Cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Baiklah, materi terakhir, materi kelima akan disampaikan oleh Fitrieni. Kepada Fitri, silahkan. Selanjutnya, pentingnya menyusun dan mengembangkan model bisnis kanvas. Menurut Alexander Osterwalder adalah orang yang pertama memperkenalkan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu adalah bagaimana sebuah kerja pada sebuah bisnis bisa dilakukan dan memungkinkan pemilik bisnis untuk menggambarkan bisnisnya, mendesain dan kemudian mengerucutkannya ke dalam beberapa aspek menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Jadi, bisnis model kanvas itu sangat penting dalam membangun bisnis. Ada beberapa manfaat dari menerapkan bisnis model kanvas ini dalam bisnis kita. Pertama, diskusi bisnis lebih terstruktur. Kedua, bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis, traveling, perkebunan, mining, dan lain sebagainya. Ketiga, mempercepat kita sebagai perancang bisnis apa kekurangan dan kelebihan bisnis kita. Keempat, proses analisa kebutuhan dan profit dilakukan secara cepat. Kelima, mengetahui penempatan konsumen dengan produk yang ada dalam bisnis. Keenam, pemilik usaha atau bisnis akan lebih mudah untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi yaitu peluang dan perencanaan bisnis adalah dua hal yang saling berkaitan dan mendasar dalam dunia bisnis. Sehingga seorang wirausaha harus dapat mengamati pintu peluang tersebut. Apa saja sumber-sumber potensial peluang, cara mengamati pintu peluang, dan apa saja kendala-kendalanya. Setelah mendapatkan peluang yang baik, seorang wirausaha
membuat perencanaan bisnis, karena perencanaan bisnis bukan hanya sebagai pedoman atau buku pegangan dalam berbisnis, tetapi untuk acuan dan sebagai peta perjalanan bisnis yang akan dan dijalankan. Model bisnis kanvas dapat menjadi inovasi dalam dunia bisnis agar menjadi lebih baik. Dengan menggunakan metode ini, bisnis yang dijalankan akan terus berkembang dan dapat memberikan layanan terbaik bagi konsumen. Bila mana kita memulai sebuah usaha dan usaha itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, janganlah berkecil hati. Ingatlah, pengalaman itu berharga. Dan ingat juga kata Bill Gates, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua itu butuh proses dan juga kesabaran. Barulah nantinya kita akan menemukan hasil yang kita inginkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Maaf atas segala kekhilafan dan juga kesalahan, baik itu dari segi PPT maupun videonya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.